Dan sebentar lagi ya, partner gua yang nggak pernah doxing seumur hidupnya, jadi selalu anon ya. Beliau sampai resign dari yayasan tempat dia bekerja, menjadi dosen di pagi hari, untuk bisa ngajar kalian di malam hari ini ya. Jadi untuk itu gue minta attention kalian dan gue minta kalian untuk fokus ya di materi yang kita sharing. Ini materi yang nggak pernah ada di Indonesia. Nggak pernah dari mana-mana dan kalian nggak akan ketemuin di buku manapun di Indonesia ataupun di YouTuber atau influencer trader ya di Indonesia. Jadi ini ilmu yang dari internasional sebenarnya dibawa ke Indonesia. Jadi gue pengen kenalin kalian ya, partner gue, co-founder juga dari Akademi Kripto, yaitu biasa disebutnya di Twitter tuh Altvesting. Jadi silakan bro, kalau ini pertama kali udah siap untuk mendoxing diri di depan ribuan orang. Boleh open cam-nya. Nah ini jadi pertama Halo kali bro. ini doxing nih. Dia gue bujuk sangat amat lama ya. Sangat amat lama untuk akhirnya mau doxing dirinya. Jadi ini adalah Alfesting. Coba perkenalkan diri sendiri bro mungkin. Oke, thank you bro Tim. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama asli saya adalah Kalimas Sada. Bisa teman-teman panggil dengan kakak. Jadi saya merupakan sosok di balik akun Altvesting. Jadi siapa sih Altvesting ini? Altvesting merupakan seorang trader dan juga investor cryptocurrency sejak tahun 2018. Dan saya memiliki pengalaman di financial market dari 2014. Untuk profesi tadi udah sedikit disinggung sama Bro Tim. Jadi saya merupakan seorang pengajar atau dosen dan juga periset di bidang perilaku cryptocurrency. Mungkin segitu cukup nggak ya ini? Oke, Apa mau cukup sih. nambahin? Cukup harusnya. Jadi teman-teman di sini udah antusias banget untuk ini. Coba audio cek aman? Mic-nya aman nggak? Oke. Jadi mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Materi pada malam ini. Teman-teman kayaknya semuanya sudah antusias ya. Gimana? Chatnya mau dinyalain atau dimatiin nih kalian nih? Kita matiin dulu aja ya kali ya chatnya. Supaya takutnya ada yang nggak tahu kan untuk setting Zoom itu takutnya keramaian ya chatnya. Jadi kita matikan dulu dan langsung aja silahkan. Mulai materinya Pak dosen. Oke, thank you Timothy. Teman-teman saya izin share screen-nya untuk event di malam hari ini. Oke, saya harap teman-teman bisa melihat ya semua yang ada di layar kali ini. Nah, kita mulai dulu dari siapa itu Altvesting. Jadi Altvesting adalah alt account yang saya buat di Twitter. Jadi selama 2 tahun itu saya menjalankan akun ini dan saya banyak sekali mengajar untuk murid-murid di global. Dan prestasi terbesar saya di cryptocurrency itu adalah melipat gandakan aset saya dari 30 juta ke 7 miliar dalam waktu 2 tahun. Dan saya telah melahirkan ribuan trader di berbagai dunia. Dan kemudian saat ini fokus saya dan Timothy adalah melahirkan jutaan crypto trader di Indonesia. Oke, langsung berlama-lama teman-teman. Kita akan bahas materi di malam hari ini. Jadi materi ini masih sangat permukaan sistemnya atau sifatnya masih sangat permukaan. Jadi apa yang teman-teman dapatkan dari saya malam hari ini itu hanya sedikit sekali dari apa yang ingin coba kita sampaikan di Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas masalah quant trading, kita membahas masalah on-chain, kita membahas masalah tokenomics, kita membahas masalah game teori di kripto. Tapi malam hari ini sedikit intro dari saya mengenai trading kripto. Oke. Nah, sebelum kita berpikir lebih jauh mengenai apa sih kripto itu, jadi saya ingin teman-teman melihat kripto adalah sebuah permainan. Kenapa permainan? Karena banyak asumsi negatif ya dari berbagai aset finansial lainnya. Ketika ada istilah konotasi main saham, main forex, itu mereka menganggap negatif. Harusnya invest atau trading. Tapi saya tidak melihat main itu adalah kata yang negatif. Kenapa? Karena ketika teman-teman bermain, itu adalah sesuatu yang mengasihkan. Dan juga ada yang kalah dan juga ada yang menang. Karena teman-teman harus main nih. Sama aja seperti teman-teman main video game. Teman-teman ingin menjadi juara satu di video game itu. Jadi teman-teman terus upgrade kemampuan teman-teman untuk bermain. Karena kripto ini adalah permainan yang sifatnya infinite game. Kenapa infinite game? Karena meskipun teman-teman mulai dari 0 atau 1000 perak, itu ada kemungkinan teman-teman bisa menjadi seorang miliarder dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Karena saya telah membuktikannya sendiri. Dan nanti saya akan membagi gimana pengalaman dan juga apa yang saya lakukan untuk sampai di titik ini. Oke, sebelum kita ngomongin masalah permainan, teman-teman, kita lihat dulu, ini apa permainan. Nah, kripto adalah the long game. Kenapa the long game? Teman-teman di sini sendiri.
ya. Di sini saya silang karakternya. Jadi di dalam trading ya itu adalah ada istilah ya zero sum game di mana ketika ada satu orang yang menang pasti ada satu orang lain yang kalah teman-teman. Jadi dengan asumsi yang sama teman-teman ini sendiri di sini. Jadi kami itu bukan di pihak teman-teman, oke? Kemudian orang tua teman-teman juga nggak di pihak teman-teman, bahkan teman kalian sendiri itu bukan di pihak kalian. Kalian benar-benar survive sendiri di market, oke? Tapi yang di bawah kiri itu adalah nyawa kalian. Jadi di sini nyawa kalian itu nggak terbatas, teman-teman. Kenapa begitu? Karena meskipun teman-teman terlikuidasi atau kehilangan semuanya pun, teman-teman nggak akan mati kok. Ya, teman-teman masih punya another day to thrive di situ ya. Mungkin di kanan ini adalah modal ya. Kanan modal ini mungkin tidak terlalu banyak ya. Karena teman-teman memulai itu dengan keterbatasan. Karena saya juga memulai dengan keterbatasan. Tapi saya membuktikan bahwa itu bukan merupakan suatu tantangan atau challenge. Tapi bagi saya itu adalah suatu game ya, yang mana saya harus memenangkannya, entah bagaimanapun caranya. Dan di sini saya silang menu exit karena nggak ada kata keluar ketika teman-teman udah main di permainan cryptocurrency. Teman-teman sekali masuk ke dalam permainan ini, jangan harap teman-teman bisa keluar. Jangan harap teman-teman punya mindset yang teman-teman dulu miliki. Karena ketika teman-teman sudah masuk ke dalam permainan ini, teman-teman akan larut ke dalamnya dan akan terus bermain ya sampai tua. Tapi apakah ini hal yang negatif? Tidak. Karena saya telah melakukan berbagai riset dari segi apapun ya, berbagai matriks yang ada. Hampir tidak ada hal yang paling mudah, paling efisien, ya, paling cepat untuk menghasilkan uang ya secara online kecuali dalam permainan cryptocurrency. Ya, ini ketika saya ditodong pistol di kepala saya ya, kamu harus menghasilkan 1 miliar hari ini ya dari nol. Itu saya nggak ada tempat lain ya kecuali di market untuk mendapatkannya. Oke, jadi teman-teman nggak punya opsi exit di sini. Nah, berarti apakah dalam permainan ini ada top skornya? Ya ada ya. Beberapa ini adalah alt account ya di Twitter yang saya sangat respect ya. Salah satunya adalah GCR, kemudian Coin Mamba, Popcorn Kirby dan lain sebagainya. Ini adalah mereka-mereka yang sudah sangat jauh ya, levelnya di atas sekali. Di mana mereka itu bisa menghasilkan ya uang pensiun hanya dalam satu kali klik. Karena kalau teman-teman amati ya PNL mereka itu sampai 15-30 miliar itu hanya dalam satu hari. Ya, bayangkan teman-teman hanya di rumah aja ya, di depan komputer, menghasilkan uang 30 miliar. Itu perusahaan mana yang menghasilkan dengan nilai yang sama? Saya rasa nggak ada. Ya, saya rasa nggak ada. Hanya di permainan ini ya, teman-teman bisa mengeruk atau merampok uang sebanyak-banyaknya di market. Jadi hanya di permainan ini. Hanya di permainan cryptocurrency. Nah, apakah permainan ini sulit? Ya, permainan ini tapi sulit bukan berarti impossible. Karena masih possible. Kalau saya ditanya apakah saya bisa pergi sendirian ke Mount Everest, itu jawabannya bisa. Tapi apakah itu sangat sulit? Ya itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Tapi kalau pertanyaannya apakah saya bisa pergi ke matahari jalan kaki? Itu adalah pertanyaan yang impossible. Ya. Jadi permainan ini sulit tapi masih possible, teman-teman. Nah, karena permainannya yang sulit, apa yang bisa teman-teman lakuin? Ya, teman-teman upgrade karakter kalian. Karena pada dasarnya di permainan ini secara statistik hanya 5% yang berhasil sebagai seorang pengusaha. Dan secara statistik hanya 3% yang berhasil sebagai seorang trader di bidang apapun. Jadi teman-teman anggap aja baru mulai di karakter yang kiri nih, level 1. Ini masih noob, ya, masih cupu, masih polos. Tapi ketika teman-teman main terus, teman-teman bisa di level 99 jadi mafia bosnya. Ya, punya armor ya, punya senjata, oke. Kemudian punya tameng, punya topeng yang sangat kuat ya. Itu ketika level portofolio teman-teman itu udah dibuat makan sampai mati aja, itu udah nggak habis. Dan saya telah menemukan banyak sekali kawan-kawan saya di komunitas global, itu mereka sudah ada di level itu. Dan saya tahu mereka juga mulainya sama dengan saya. Hanya mulai dengan 1 ETH ya, mulai dengan 2 ETH. Tapi mereka sekarang sudah di tahap ribuan ETH ya, bahkan puluhan ribu. Itu kan mereka berarti naik ya dari level 1 ETH aja nih ya ke 1000 ETH. Itu kan kenaikan 1000 kali lipat ya. Anggap aja kalian dari level 1 ke level 1000 ya. Apakah itu terus bisa naik ya? Terus bisa naik. Karena di cycle ini uang itu nggak pernah berhenti teman-teman ya.
Kalau teman-teman ikut dari cycle 2013, 2018 ya, terus kemudian di titik ini teman-teman tuh pasti udah pensiun karena teman-teman punya yang namanya cycle advantage. Jadi semakin lama teman-teman di kripto itu bukannya berkurang ya kekayaan kalian, tapi kekayaan kalian semakin menimpa ya, melimpah ya, berlipat ganda. Oke. Karena apa? Karena ketika misalkan di cycle 1 ya, teman-teman punya 1 miliar. Oke, di cycle 2 teman-teman punya 10 miliar ya. Di cycle 3 10 miliar itu jadi 100 miliar. Itu adalah permainan yang infinite. Jadi ketika cycle itu akan berlanjut, apakah kekayaan saya selalu bertambah? Ya jawabannya iya. Ketika teman-teman tahu gimana cara game. Mungkin ketika teman-teman satu dengan level 99 itu gamenya beda. Ya. Tapi kalian harus adiktif di dalam permainan. Itulah mengapa ya di Infinite Game ini peraturannya itu serba berubah. Ya, serba berubah. Jadi nggak ada yang pasti ya, seperti teman-teman dalam jenjang karir tertentu ya, yang mana jabatannya pasti ya, naik dari level mungkin manajer ya, supervisi, kemudian ke direksi dan lain sebagainya. Tapi ini game yang berbeda, game yang tidak dimainkan oleh orang biasa. Nah, pertanyaan gimana cara upgrade karakter kita? Nah, sebelum teman-teman upgrade karakter kalian ya, teman-teman harus memilih kalian tuh di market mau jadi apa. Setelah bertahun-tahun riset ya, saya mengkategorikan 2 orang crypto trader itu ke dalam 2 kategori ya. Satu the follower, 2 adalah the contrarian. Apa itu the follower? Apa itu the contrarian? Jadi the follower itu adalah 97% dari para trader yang ada. Ya. Jadi the follower ini mereka-mereka yang kalah. Ciri-cirinya gimana? Satu, nggak punya strategi. Dia masuk pasar kripto, tapi nggak belajar sama sekali. Dia juga nggak punya basic apa-apa, ya dia asal masuk aja. Karena dia nggak punya strategi, oke? Jadi dia nggak punya keyakinan, ya. Ketika kamu tahu ya apa yang kamu kerjakan, atau ketika kamu tahu terhadap sesuatu, kamu tuh pasti yakin. Tanda kamu tidak yakin adalah kamu nggak tahu, ya. Kamu nggak tahu dengan apa yang kamu kerjakan atau kamu lakukan. Jadi ketika keyakinan itu udah kurang ya, ini akhirnya datang di poin nomor 3 nih. Akhirnya kamu ngikutin orang lain, ya, ngikutin orang lain. Misalkan pagi gitu, ini apa beli atau jual? Ya. Malam, beli atau jual? Karena kamu selalu berfokus ya atau sangat mengandalkan orang lain, sehingga kamu akhirnya menjadi nggak sabaran dan gampang panik. Wah, ini balik lagi nih ke entry ya, misalkan. Ini gimana nih saya jual atau saya tahan? Dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman keluar, tiba-tiba asetnya terbang. Terus kemudian ketika terbang, teman-teman FOMO lagi masuk, turun lagi, teman-teman panik. Nah, ini adalah the follower. Ya, mukanya kayak gini. Ya, warnanya hijau. Nah, ini adalah the follower. Ini 97% orang seperti ini. Namun, the contrarian, ini adalah 3%-nya. Ini orang-orang yang keren ya. Ini kayak Thor ini. Dia keren. Dia 3%. Dia yang memenangkan pasar. Ya, jadi yang DCR, ya, kemudian altcoin Mamba, dan lain sebagainya itu adalah the contrarian. Dia 3%. Gimana caranya jadi the contrarian? Ini ada ciri-cirinya ya, contrarian itu. Satu, dia udah memiliki sistem yang proven. Biasanya ini sistem ini mereka uji ya bertahun-tahun, atau ini sistem yang udah mereka dapatkan dari mentor yang udah proven. Oke. Jadi mereka dapat sistem dari mentor yang itu kemudian dia terapkan untuk dapat keuntungan di market. Dua, dia ini melakukan riset sebelum membeli. Jadi dia tahu apa yang dibeli. Jadi nggak karena masuk di berita, nggak karena masuk di grup WA, jadi nggak karena denger selentang-selenting kiri kanan, ya dia membeli itu riset. Nah inilah bedanya kontrarian dengan follower. Kemudian ketiga ya, karena dia udah deep dive riset dulu, dia tuh selalu jadi yang pertama teman. Jadi pertama tahu kalau harga itu mau pump, pertama tahu kalau kira-kira market tuh mau dump, ya. Karena dia selalu jadi yang pertama ya, ini nggak ada time limitnya. Dia nggak kebatas sama waktu, sehingga dia sabar. Ya. Dia sabar. Karena dia sudah ada di posisi di mana yang lain belum masuk. Yang lain belum masuk, dia sudah mempositioningkan dirinya. Jadi dia sabar. Karena dia sabar, ya dia tenang ya dengan fluktuasi harga. Naik turun asetnya ya, dia tuh udah tahu ya. Kalau aset naik turun itu adalah bagian ya dari konsekuensi yang dia ambil. Jadi dia sudah siap ya sebelum trade itu terjadi. Nah, inilah yang membedakan the follower dan the contrarian. Nah, terus gimana caranya untuk kita ya menjadi seorang kontrarian ya. Dari kalian yang biasa aja ini ya,
Gimana caranya jadi Kamen Rider? Ya. Gimana caranya jadi superhero? Aku ingin jadi yang 3%. Ya, aku ingin menang di marketnya. Itu bukan mindset ya, tapi riset ya. Kalau Timothy katanya ini mindset ya, tapi ini bukan mindset, tapi riset. Riset apa? Nah, saya membagi ke dalam 3 sistem dalam teman-teman melakukan suatu riset itu. Ya. Pertama itu adalah narrative research, itu mengambil peran sebanyak 50%. Kemudian technical research itu sebanyak 30%, dan fundamental research itu sebanyak 20%. Jadi timbullah pertanyaan, Kak, saya sering dengar technical analysis. Ini kenapa technical research? Jadi ketika teman-teman melakukan analisa, ya, itu sifatnya itu masih sedikit, teman-teman. Ya. Teman-teman gambar berkali-kali ya, buat 1-2 garis, itu analisis. Tapi kalau riset, ya, itu teman-teman mencari ulang, menggali ulang. Durasinya lebih lama. Ya, cross check lagi dari berbagai data, cross check dari berbagai sumber. Dan di sini yang menarik, ya, yang paling penting di sini itu adalah narrative research. Kenapa kok bukan technical? Ya, ini ya yang membedakan market kripto dengan market-market lain. Kalau mungkin di forex itu technical nomor 1, ya. Technical bisa 80% ya, 80-70%. Di saham fundamental ya itu bisa 70 ya sampai 60%. Tapi di kripto ya nomor 1 itu naratif, ya. Jadi naratif itu apa, Kak? Oke, naratif akan saya jelaskan. Narrative research ya merupakan kegiatan untuk menganalisa kemana arah tren project cryptocurrency dan sektor apa yang diincar smart money. Jadi di sini smart money itu adalah lembaga yang memiliki banyak uang. Ini bisa fund manager ya, venture capital, atau bisa juga broker atau exchange itu sendiri. Jadi mereka tuh selalu mencari ya, kira-kira narasi apa ya yang sedang dicari atau sedang digaungkan di market saat ini. Jadi uangnya itu selalu berputar ya dari narasi-narasi yang ada, teman-teman. Contohnya narasi itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah wujud dari kripto naratif. Teman-teman masih ingat ya di tahun ya 2020 yang lalu ya ketika COVID, yaitu Elon Musk ya membuat statement yang sangat mengejutkan ya. Jadi dia itu mengemukakan ya kalau dia merupakan investor ya dari suatu koin meme yaitu Dogecoin. Itu apa yang terjadi setelah itu ya? Itu banyak sekali teman-teman, bukan banyak lagi ya, tapi seluruh ekosistem kripto itu langsung mengalirkan uangnya kepada proyek-proyek koin meme. Ya. Jadi setelah lahirnya Doge ya, itu puluhan ribu koin lain ya yang menggunakan naratif meme itu lahir. Begitu juga ya di tahun 2021 kemarin ya Q4, teman-teman tahu ya dengar isu metaverse karena Mark Zuckerberg ya merubah nama Facebook menjadi Meta. Nah, itu apa yang terjadi, teman-teman? Setelah itu ya, itu juga puluhan ribu proyek-proyek kripto lain juga membranding diri mereka sebagai metaverse. Sehingga naratif metaverse ini menghasilkan banyak keuntungan orang-orang yang sudah tahu duluan bahwa ini akan terjadi. Oke. Jadi inti dari kita bermain di cryptocurrency itu adalah be early as possible. Ya. Jadi yang pertama di apapun. Jadi ketika banyak orang yang ngomongin ya, temenmu ngomongin ya, mamamu ngomongin, mantanmu ngomongin ya, teman-teman di SMA ngomongin ya, di berita semua keluar itu saatnya yang jual. Karena apa? Karena kamu bukan yang pertama, ya. Kamu bukan yang pertama. Jadilah yang pertama. Nah, lalu gimana caranya kita memulai ya naratif analysis ini? Pertama itu dengan pengamatan, ya. Jadi nggak ada yang bisa membohongimu ya selain matamu sendiri. Kamu harus peka ya terhadap isu lingkungan. Contoh misalkan ketika kemarin ya terjadi COVID, ya, sebelum metaverse muncul, kamu pikir apa yang terjadi ketika terjadi COVID ya? Jadi itu bank-bank ya ditutup dan lain sebagainya, sehingga DeFi itu muncul sebagai suatu alternatif payment ya atau alternatif sistem keuangan yang menggantikan bank ya. Kemudian apalagi ya? Karena banyak sekali yang meeting online dan lain sebagainya, akhirnya muncullah metaverse. Kemudian di Q1 2023 ya, karena ada isu artificial intelligence sehingga semua beralih ke AI, itu sehingga koin-koin AI juga naik semua harganya. Begitu juga ketika kemarin terjadi krisis bank. Apa yang terjadi ya? Naratif Bitcoin naik, bahkan naratif decentralized bank itu juga muncul. Jadi teman-teman harus peka ya teman-teman. Jadi mata teman-teman ini harus teman-teman gunakan setajam mungkin untuk melihat isu lingkungan yang ada. Jadi ketika teman-teman nih tidak peka terhadap lingkungan, ya jangan harap teman-teman bisa jadi yang pertama. Ya,
Karena berbagai naratif yang ada itu adalah berasal dari kegelisahan atau masalah di kehidupan nyata. Jadi, amatilah masalah apa yang terjadi di lingkungan kamu. Barulah kamu berpikir, kira-kira apakah teknologi cryptocurrency dari beberapa proyek ini menyelesaikan masalah itu atau tidak. Oke. Kedua, komunitas. Jadi banyak sekali ya komunitas online di luar sana. Ya. Jadi ada berbagai grup, ya, berbagai forum, berbagai sosial media. Itu relatif lebih cepat ketika teman-teman memperoleh info-info tertentu. Ya, istilahnya selentang-selenting di Twitter. Wah, aku dengar ini nih di Twitter. Katanya narasi selanjutnya itu adalah masalah privacy. Wah, kayaknya naratif selanjutnya itu adalah masalah RWA dan lain sebagainya. Itu relatif lebih cepat ya daripada yang ketiga, berita eksklusif. Ya. Berita eksklusif itu apa? Ya, ketika teman-teman berlangganan ya, panel berita yang mahal, yang harganya misalkan ada yang 450.000 sebulan, ada yang harganya sampai 1 juta ya. Teman-teman ketika langganan Bloomberg Terminal ya atau Cointelegraph yang premium, teman-teman selalu mendapatkan berita eksklusif. Contohnya berita eksklusif apa? Ya, saya contohkan dulu berita yang nggak eksklusif. Ya, berita yang nggak eksklusif itu ketika Kompas melaporkan ya Mark Zuckerberg akan mengganti nama Facebook ke Meta. Itu berita yang nggak eksklusif. Karena itu sudah terpampang di permukaan. Nah, yang eksklusif apa? Ya, misalkan 7 bulan sebelum berita itu muncul, di Bloomberg itu ada berita muncul. Ya, misalkan tim internal Mark Zuckerberg mengucurkan dana sebesar 5 miliar dolar untuk menggagas proyek Metaverse. Itu adalah berita yang eksklusif. Ya, ketika kamu bacanya di Kompas, di OKZone, kemudian di misalkan CNBC, CNN, yaitu adalah top signal. Itu kamu udah telat ya. Udah beritanya tuh turun ya dari pengamatan, proyek dibuat, di komunitas semua ngomongin, baru masuk Kompas. Itu telat sekali ya. Jadi selalu berawal dari pengamatan. Atau kalau teman-teman kurang peka ya, gabunglah ke komunitas. Salah satunya di Akademi Kripto ini kita juga menyajikan ya komunitas untuk teman-teman bergabung. Jadi di situ setiap hari teman-teman akan digembleng dengan berbagai informasi dan possible naratif berikutnya. Karena naratif ini yang paling penting di dalam trading kripto. Yang paling utama adalah naratif. Oke, jadi ketika teman-teman udah bacanya di Kompas, itu adalah top signal. Oke, next. Nah, apa aja naratif di pasar kripto? Ini naratifnya ada banyak sekali ya teman-teman. Ini hanya 8 yang saya jelaskan. Tapi naratif itu mungkin 80 ada ya, 80 ya, lebih ya. Karena naratif ini berkembang seiring berkembang dengan masalah manusia dan teknologi yang memecahkan masalah tersebut. Misalkan ini DeFi ya. DeFi ini ingin menggantikan sistem keuangan yang tradisional atau TradFi. Yang muncullah DeFi sebagai pengganti dari TradFi. Kemudian GameFi. GameFi ini adalah suatu sistem ya, ekonomi game yang terkoneksi dengan blockchain. Jadi teman-teman bisa bermain game mendapatkan reward dari blockchain. Kemudian ada Metaverse, yaitu adalah dunia ciptaan yang lahir dalam sistem blockchain. Kemudian AI, Artificial Intelligence, ya, kecerdasan buatan yang dibangun dalam blockchain. Kemudian ada layer one, yaitu adalah sistem umum ya atau sistem tunggal dari jaringan blockchain itu, yang mana nanti disempurnakan untuk bisa scalable dengan layer 2. Kemudian ada naratif RWA ya, atau real world asset, yaitu adalah suatu proyek untuk mentokenisasi ya aset-aset di dunia nyata. Ini isu yang hot sekali ya, karena CEO ya dari BlackRock ya, salah satu ya atau satu-satunya ya perusahaan terbesar di dunia, pemodal terbesar di dunia ini, mereka sedang mengincar tokenisasi dari aset. Jadi proyek yang mereka ingin invest itu adalah dari RWA. Kemudian Chinese Coin, ini naratif apa? Chinese Coin ini lahir ya ketika ada pelarangan ya koin-koin Amerika. Sehingga muncullah Chinese Coin ini. Kemudian LSD. LSD ini apa? Ini adalah suatu protokol ya yang berusaha untuk menyediakan liquidity dari reward staking Ethereum. Jadi reward di staking Ethereum tuh sampai hampir ratusan miliar dolar, teman-teman. Tapi nggak ada suatu protokol ya yang bisa mengekstrak itu keluar, ya mengekstrak liquidity-nya untuk dijadikan uang beneran. Ini LSD ini lahir di sana, ya. Liquid Staking Derivative. Jadi ini beberapa ya, beberapa yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan semua naratif ya ini mungkin selesainya jam 11 malam nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke technical research. Ya, setelah teman-teman melakukan narrative research, selanjutnya teman-teman naik ya ke step kedua. Ya, maka ini mengambil peran 30%.
dalam trading kripto. Jadi apa itu technical research ya? Technical research merupakan suatu riset ya yang dilakukan untuk mengetahui arah pergerakan harga di masa yang akan datang melalui data dari harga masa lalu. Jadi kita itu mempelajari pola dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Contohnya gimana? Ya, misalkan 3 hari berturut-turut ini selalu hujan, hujan. Ya, dengan pola tersebut, ya apakah salah saya memprediksi hari ini akan hujan? Itu enggak. Ya, sehingga ketika saya memprediksi bahwa hari ini akan terjadi hujan di pagi hari, apa yang akan saya siapkan? Saya membawa payung misalnya. Nah, jadi technical research itu bukan sifatnya memprediksi, teman-teman. Karena teman-teman nggak bisa memprediksi, tapi teman-teman bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Contohnya apa ya? Contohnya ketika teman-teman tahu hari ini ada kemungkinan, ya. Kenapa saya bilang di sini kemungkinan? Karena there is no possibility in market, ya. There are only probability, ya. Ini enggak 100%, ya, tapi mungkin terjadi. Berarti kan bukan 100%, berarti 50% ya probability-nya. Mungkin iya, mungkin tidak, ya. Jawabannya iya atau tidak. Jadi dengan teman-teman mengaplikasikan technical research, teman-teman bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Kalau misalkan harganya naik, skenario yang akan saya lakukan seperti ini. Ketika harganya akan turun, ya, saya akan seperti ini. Itu adalah fungsi dari technical research. Jadi teman-teman nggak bisa ya memprediksi masa depan atau masa lalu. Teman-teman hanya menyiapkan ya skenario yang mungkin terjadi. Kalau saya terjadi seperti ini, saya akan seperti ini. Kalau ini terjadi, saya akan begini. Ya, itu adalah fungsi dari technical research. Nah, kenapa technical research itu perlu, teman-teman? Karena satu, di dalam trading itu ada yang namanya risk to reward. Ya, inilah yang membedakan trading dengan judi. Ya, kemarin yang sempat rame yaitu adalah binary option. Itu kenapa disebut judi? Karena di dalam sistem binary option, teman-teman risk to reward-nya itu negatif. Ya, bukan 1:1, tapi 1:0,8 ya. Itu adalah negatif risk to reward. Jadi sistemnya mendesain teman-teman untuk kalah. Lah, apa sih risk to reward? Jadi di dalam trading yang membedakannya dengan gambling, di sini teman-teman tuh bisa ya ngeset seberapa banyak uang yang teman-teman resikokan. Saya bilang nggak yang teman-teman kalahkan ya. Seberapa banyak yang teman-teman resikokan dan berapa banyak yang teman-teman peroleh. Misalkan ya dalam suatu skenario risk to reward 1:3, saya meresikokan uang 1 juta. Ketika saya kalah, saya kehilangan 1 juta. Tapi ketika saya menang, saya mendapatkan 3 juta. Nah, ketika teman-teman bermain ya atau trading di platform binary option, ketika teman-teman itu menang, teman-teman hanya dapat 800.000 ya, karena ada uang K itu 0,8. Tapi kalau teman-teman kalah, itu teman-teman kalah 1 juta. Sehingga di trading ini ya, teman-teman tuh nggak harus jadi yang selalu benar. Karena teman-teman di sini tuh nggak pinter-pinteran ya. Teman-teman cari uang, bukan pinter-pinteran. Ya kalau teman-teman pinter-pinteran mungkin debat aja di kelas ya. Itu pinter-pinteran. Tapi trading itu teman-teman harus bisa melihatnya as a business. Untung rugi, untung rugi, untung rugi. Nggak bener salah ya. Tapi untung dan rugi. Saya nggak apa-apa ya dibilang selalu salah ya. Ya kamu bodoh misalkan. Kamu nggak pinter dan sebagainya. Tapi saya dapat duit. Lebih matters mana? Uang atau memanjakan ego kalian. Ya. Di tahap ini teman-teman harus fokus dulu ke menghasilkan capital gain daripada memuaskan ego teman-teman ya. Sehingga kita juga membawa ke topik nomor 2 ya, bahwa di trading itu ada geometric scale. Geometric scale itu seperti apa ya? Ketika harga itu turun 10%, untuk teman-teman bisa kembali ke break even point, teman-teman juga membutuhkan kenaikan 10%. Tapi itu tidak berlaku teman-teman ketika harganya itu turun 50%. Ya, saat harga itu turun 50%, untuk ke BEP berapa? Itu bukan 50%, itu 100%, teman-teman. Kalau harga semakin turun, Kak, gimana? Ketika harga itu turun 90%, untuk kembali ke BEP, teman-teman itu harus naik 900%, ya, atau 9 kali lipat. Itulah kenapa meme coin ya, yang ke rug full, ya, yang sampai minus 99% itu bahkan sampai harus naik 10.000% ke titik teman-teman beli. Ya. Sehingga sangat impossible ya, ketika teman-teman itu nggak menerapkan ya technical research, ketika teman-teman akan mengeksekusi atau berinvestasi terhadap sesuatu. Jadi 2 hal ini merupakan alasan yang mendasar kenapa teman-teman itu perlu melakukan technical research. Nah, gimana sistem technical research-nya AVS? Ya, ini saya ada 5 step ya. Pertama,
kita analisis ya. Inilah ya breakdown-nya ya. Jadi saya nggak pakai technical analysis ya, tapi saya pakai technical research. Dalam research itu ada analisisnya. Jadi analisis itu adalah bagian dari riset. Jangan serta-merta hanya, oh saya melakukan riset teknikal. Saya melakukan analisis teknikal. Itu hanya sebatas gambar-gambar chart. Tapi kalau kamu research, itu kamu mencurahkan ya waktu yang cukup ya untuk kamu bisa memahami kemana market ini kira-kira akan bergerak dan bagaimana saya mengantisipasi langkah tersebut. Pertama, kita melakukan trend analysis ya. Tren itu pada dasarnya ada 3. Ini teman-teman mungkin sering dengar ya. Naik, turun, sama tetap naik, turun, atau sideways. Jadi tren naik itu terjadi ketika bull market. Tren turun terjadi ketika bear market. Dan tren sideways terjadi ketika ada proses akumulasi seperti yang kita alami saat ini. Jadi di tahun 2023 saya bilangnya itu belum ada suatu kenaikan volume yang eksplosif di market kripto. Ya, kata kunci kripto ya di dalam mesin pencarian itu sudah ada di all time low, teman-teman. Ya, bahkan ini sudah ada di all time low. Ya, jadi masih jauh ya kita dari apa yang dinamakan bull market. Ini masih jauh sekali. Jadi ketika kita beli ketika tren naik itu kita istilahnya chasing the pump. Itu sangat beresiko. Begitu juga ketika tren turun kita membeli ya. Kita ada istilahnya ya, catching falling knife ya. Teman-teman seperti mencoba menangkap pisau yang jatuh. Gimana rasanya? Sakit. Dan itu juga berbahaya. Itulah mengapa, karena di sideways ini sangat mudah mencari titik beli dan titik jual. Yang mana kita masuk ke analisis kedua, yaitu area analysis. Ya, di dalam trading ada terminologi support and resistance. Support itu bisa juga disebut demand area, area permintaan. Resistance itu adalah supply area atau ya area orang yang menjual. Jadi anggap aja ya seperti bola ya yang dipantulkan ke lantai itu ketika disupport itu selalu mantul dan resistance itu adalah atap. Jadi anggap aja harga itu seperti bola yang mantul-mantul ya, di antara support dan resistance. Jadi ketika teman-teman memahami area analisis, beli di mana? Beli di support. Jual di mana? Jual di resistance. Jangan teman-teman masuk itu ketika resistance, ketika berinvestasi. Masuk di support, masuk di harga dasar. Nah, baru ketiga, ketika teman-teman tahu ya area mana saya beli, ini kira-kira bullish atau enggak, teman-teman melakukan yang namanya pattern analysis. Pattern analysis ini apa? Pattern analysis ini adalah suatu analisa untuk melihat pattern dari harga itu sendiri. Jadi fungsinya kita melihat pattern itu bukan sebagai satu-satunya decision making ketika teman-teman mau trading. Oh, saya melihat ada pola head and shoulder misalkan. Oh, saya melihat ada pola falling wedge misalkan. Ini waktunya beli nih. Bukan seperti itu ya. Pattern itu teman-teman gunakan untuk mengkonfirmasi bias teman-teman. Jadi awalnya nih, oh ini misalkan ini trennya naik nih. Berarti saya mau beli. Oke. Terus kemudian teman-teman lihat areanya di mana? Oh, saya beli di support. Kira-kira ada di pattern nggak di support? Oh, ada apa? Ada di bottom. Itu bias bahwa harga ini akan naik. Mas, salah juga ketika teman-teman mau jual. Trennya naik, saya mau take profit. Ini ada di resistance. Ada pola bearish nggak? Oh, ternyata ada rising wedge di sini. Ada bearish pattern. Oke, saya sell di sini. Terus apa yang terjadi? Harga turun. Jadi pattern analysis ini bukan hanya perlu ya untuk mengkonfirmasi teman-teman ketika mau entry, tapi juga ketika teman-teman mau exit. Karena teman-teman ngelihat ya, ada pola pergerakan harga yang membentuk suatu pattern tertentu. Wow, oke, ini kayaknya analisa saya benar ya. Ada pattern yang mengkonfirmasi kalau harganya mau turun misalnya. Dan bisa take profit di situ ya. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai suatu langkah antisipasi dan juga bias konfirmasi. Nah, yang keempat ini ada trigger analysis. Saya menggunakan indikator sebagai alat bantu. Jadi pertanyaannya apakah indikator ini penting, Kak? Indikator ini tidak penting sebenarnya. Tapi ini akan sedikit ya, saya bilang sedikit membantu teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu trennya kemana, oke? Kemudian teman-teman udah tahu beli di mana, terkonfirmasi dengan bias. Yang terakhir, teman-teman gunakan trigger analysis dengan adanya indikator. Nah, indikator ini pada dasarnya ada 3, teman-teman. 1, tren, 2, osilator, dan juga volume. Saya jelaskan satu-satu.
Trigger analysis ya atau trend itu indikator tren, yaitu adalah indikator yang menunjukkan ya harga ini kira-kira pada uptrend atau downtrend. Contohnya yang paling favorit itu adalah moving average. Jadi yang paling gampang ya ketika harga itu ada di atas moving average itu berarti kita berada dalam uptrend. Ketika harga itu ada di bawah moving average, kita ada di dalam downtrend. Semudah itu. Nah, kemudian osilator ini menjelaskan ya area jenuh beli dan jenuh jual. Jadi ketika itu harga itu udah jenuh dibeli orang, itu dia akan melakukan koreksi. Begitu juga ketika orang udah jenuh jual, harga itu akan mengalami pemantulan. Kemudian volume. Volume ini untuk menunjukkan seberapa banyak transaksi yang terjadi pada candlestick tersebut. Ya, misalkan saya menggunakan daily ya. Itu saya mengetahui ya berapa banyak ya yang bertransaksi di hari. Jadi misalkan nih ya teman-teman membuat suatu analisa ya. Satu, analisa tren. Oh, harganya akan naik. Berarti saya harus membeli. Saya harus membeli di mana? Ketemulah support. Saya beli di support. Terus kemudian saya melihat di support ada pattern misalkan. Ada falling wedge misalkan. Oke, biasanya terkonfirmasi. Terus teman-teman lihat di osilatornya ya. Oh, di osilator menunjukkan ya bahwa terjadi cross ya di area jenuh jual. Berarti besar kemungkinan ya indikator ini akan sangat membantu saya punya analisa. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Indikator itu bukan faktor utama untuk menentukan keberhasilan trading. Itu nomor 4. Jadi ada ya tipikal orang yang selalu ya mengandalkan dan menggunakan indikator ya sampai layarnya itu full ya. Harganya nggak kelihatan, semua indikator. Jadi dia sampai pakai tren itu 3 ya, osilatornya 4 ya, pakai RSI ya, kemudian stokastik RSI ya, tetap pakai lagi fear and greed. Ya, kemudian volumenya ada volume bar di bawah ya. Kemudian pakai heat map. Nah, itu analisa yang terlalu berlebihan. Kenapa berlebihan ya? Jadinya bingung ya. Sama aja kalau kamu ini tren osilator volume ini kayak apa ya? Kayak kamu tren misalkan pakai celana ya, volume pakai kaos, osilator pakai jaket. Jangan pakai kamu itu celana 3 ya. Oke, kemudian kamu pakai kaos double 4 dan juga 2 jaket. Gimana rasanya? Rasanya pengap. Itulah mengapa teman-teman harus tahu mana yang works buat teman-teman dan mana yang nggak works buat teman-teman. Oke, saya tren Kak, saya pakai exponential moving average. Oke, pakai itu terus. Kak, saya lebih cocok pakai super trend. Kak, saya lebih cocok pakai Bollinger Band. Oke, pakai satu. Tapi terus pakai itu. Kemudian osilator. Oh, saya nggak biasa Kak pakai RSI. Saya biasanya pakai stokastik. Oke, pakai stokastik. Oh, saya nggak biasa Kak pakai stokastik ya misalkan. Saya biasanya pakai stokastik RSI. Oke, pakai itu. Kak, saya biasanya nggak pakai volume bar yang di bawah, ya. Saya yang di tengah yang ada titik yang paling agresifnya. Jadi saya tahu di situ ya, VV wave-nya di mana ya, di situ. Oke, ya pakai itu aja. Itulah kenapa ya teman-teman, Bruce Lee itu selalu menyarankan untuk teman-teman apa? Jangan melatih 10.000 gerakan yang berbeda. Latih 10.000 gerakan yang sama. Itu akan mematikan loh. Kalau teman-teman setiap hari belajar indikator gonta ganti indikator ya sama, teman-teman nggak akan menemukan yang terbaik yang mana. Ya, cari yang sesuai dengan trading plan dan trading style teman-teman dan terus asah 10.000 kali dengan indikator yang sama dan teman-teman akan menang. Dan yang terakhir adalah entry dan exit ya. Jadi di sini saya jelaskan ini berkaitan dengan risk to reward. Jadi kira-kira saya entry itu di mana dan saya keluar di mana. Kalau misalkan entry saya ini salah, saya keluar di mana. Dan kalau misalkan analisa saya ini benar, exit saya di mana. Ya ini berkaitan dengan risk to reward. Banyak sekali ya indikator yang bisa digunakan dalam pasar cryptocurrency. Biasanya kita menggunakan ATR ya, atau average true range. Kita gunakan. Jadi di bawah support itu kira-kira berapa lebar ya Kak stop loss-nya? Yaitu bisa menggunakan indikator yang namanya ATR. Karena sangat sering terjadi ya di dalam kripto itu manipulasi yang namanya adalah liquidity grab atau liquidity hunt. Jadi gimana itu? Jadi harganya tuh disupport, mantul ya. Tapi tiba-tiba harga itu tembus ke support dan kemudian melakukan V-shape naik dan lagi sampai menembus ya support yang jadi resisten, terus kemudian terus naik. Itu menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan si market maker atau whales atau smart money itu ngambilin order dari para retail ya untuk mereka dapat barang yang lebih bawah, lebih murah. Begitu juga ketika teman-teman nge-short di resisten itu biasanya di pump terakhir sekali. Terus ya, habis itu turun lagi ya. Turun lagi di bawah area resistance, yaitu liquidity grab. Jadi teman-teman ya yang ikan-ikan kecil yang order di bawah atau di atas di garis-garis itu benar-benar dijaring dulu
sampai mereka udah dapat semuanya, baru dijeblosin harganya atau baru di-pump. Itu sering terjadi ya. Di market ini ya, di 1 minggu terakhir ini ada ya bear trap ya, di mana harganya jebol ya BTC ya. Namun kembali langsung V-shape ya. Inilah ya yang terjadi dari market yang kadang dimanipulasi oleh market maker. Oke, kita sudah selesai technical research, Kak. Oke, ini yang terakhir, fundamental research. Biasanya anak saham yang fundamentalis dan sebagainya. Tapi apakah fundamental diri kripto itu dipakai? Ya, dipakai ya. Karena ini analisa fundamental research itu untuk teman-teman mengetahui ini proyeknya intrinsiknya gimana sih? Ini proyek ini benar atau enggak sih? Ini proyek kira-kira ada masa depannya enggak sih? Yaitu teman-teman gunakan fundamental research. Ini memang hanya 20%. Tapi ketika teman-teman 100%-nya itu udah pegang, ya, dari narrative research, technical research, itu fundamental research, itu udah kayak cake ya. Cake yang udah ada layernya, kemudian ada buah stroberinya di atas, manis banget. Ketika teman-teman cuma fokus di naratif ya, itu kayak teman-teman makan cake ya, tanpa layer. Ya. Sepet ya rasanya. Kemudian teman-teman tambahkan lagi ya, teknikal ya, itu teman-teman makan cake yang udah ada layer coklatnya, enak. Tapi kalau fundamental, ini ada stroberi kecil di atasnya. Jadi ada manis dan kecutnya. Sehingga ketika teman-teman gunakan 3 research ini, oke, it's very good ya, buat teman-teman punya keputusan untuk melakukan trading. Nah, dalam fundamental research, itu ada 3 hal, teman-teman. Tokenomics, dev teams, dan community. Tokenomic ini apa, Kak? Tokenomic ini ya adalah singkatan dari token ekonomik. Jadi kira-kira token ini ekonominya gimana ya? Mikroekonomi dari token ini. Apakah token ini deflationary atau inflationary? Berapa banyak jumlah token yang beredar ya? Karena semakin banyak jumlah token yang beredar ya, ketika itu sudah maksimal, kira-kira misalkan dia sudah 100% beredar di market, itu teman-teman nggak akan mungkin didam. Ya, harga itu relatif stabil karena token itu nggak di-unlock lagi. Tapi kalau misalkan ya circulating supply-nya cuma 10%, berarti masih ada 90% token lagi yang bakal di-unlock di market. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan harganya itu mungkin turun, teman-teman. Oke. Kemudian selain token apa, Kak? Ada bisnis model ya. Jadi pada dasarnya proyek-proyek kripto itu perusahaan teknologi, teman-teman. Mereka harus menghasilkan sesuatu untuk mereka bertahan, sama seperti perusahaan. Misalkan GMT, ya, Steven, itu adalah token yang sistemnya adalah ya run to earn, ya. Teman-teman lari-lari ya untuk dapat token GMT-nya. Atau Arkham misalkan, itu teman-teman membuat riset ya terhadap blockchain, kemudian sama Arkham dikasih token. Ya. Banyak sekali ya model-model bisnis dari masing-masing token itu. Dan itu sangat mempengaruhi. Jadi gimana, Kak? Bagus yang punya bisnis model atau enggak? Iya. Karena ketika token itu ada utility-nya, it means orang-orang butuh sama itu. Dan ketika butuh, dia mempunyai nilai yang lebih daripada token yang nggak ada tokenomiknya. Contohnya nggak ada tokenomiknya apa ya? Misalkan kalian beli koin meme. Koin meme itu hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya just for fun ya. Just for the community. Tapi ketika teman-teman ini membeli ya token ya, misalkan ada token A ya, token A ini memiliki fungsi Kak untuk menstabilkan ya jaringan Ethereum. Nah, itu adalah salah satu wujud ya dari bisnis model yang ada. Kemudian kedua, dev teams. Dev team ini sangat perlu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dev team ini terkait dengan track record dari yang punya project. Ketika developernya itu adalah pernah menggarap project-project besar, ya, itu artinya apa? Artinya dia capable untuk membawa project ini besar lagi. Kalau misalkan dev teamnya itu adalah tim kecil, nggak punya track record, yaitu teman-teman punya risiko ketika berinvestasi di situ. Sama juga reputasinya gimana? Oh, ini dev ini dulu pernah rug pull. Dia pernah bawa lari uang investor. Yaitu apakah token yang menarik untuk teman-teman invest? Ya pasti enggak. Karena kalau di saham ada istilah bandarmologi. Kalau di kripto itu bandarnya siapa? Bandarnya ada developer token. Yang buat token itu selalu pegang bagian yang besar. Terus kedua siapa bandarnya, Kak? Adalah smart money-nya. Karena ketika token-token ini mau rilis, mereka tuh pasti menggandeng VC atau venture capital untuk mendanai proyek mereka. Terus bagian dari dananya apa ya? Dananya diganti token. Misalkan VC A mau mendanai token rilis B ya. Si token rilis B itu misalkan dia memberi ya 5% ya dari supply-nya ke VC. Tujuannya apa? Ya tujuannya sebagai suatu imbal jasa ya atas dana rupiah yang diberikan.
Sebenarnya seperti suatu proses transaksi. Sama dengan ketika apa? Solana ya. Solana siapa yang visinya? Itu adalah Alameda Research. Alameda Research itu apa? Dia menggelontorkan dana ya, ratusan juta dolar untuk funding Solana ini punya proyek. Sehingga apa yang dibelikan Solana balik ke Alameda, yaitu adalah presentasi dari token yang mereka miliki. Sehingga ketika Alameda bangkrut, apa yang dilikuidasi? Ya Solana yang dilikuidasi. Jadi token yang sedikit visi atau nggak ada visi sama sekali, itu adalah token yang harusnya teman-teman invest. Karena dia bandarnya itu nggak goreng harga, nggak bermain. Ya bandar itu nggak mau rugi ya. Bandar itu terus ya meng-hype koin ini supaya dia selalu naik. Supaya ntar harganya tinggi. Kalau harganya tinggi apa? Ya mereka untung ya. Misalkan mereka dari investasi 100 juta dolar ya, itu di listing price 0,2 ya. Terus di peak price-nya di bull market jadi 2 dolar koinnya. Itu berarti berapa keuntungan mereka ya? Keuntungan mereka hampir 900 juta dolar ya. Kan dari mereka invest 100 jadi 1 miliar dolar. Itulah bandar ya, teman-teman. Di dalam kripto bandarnya siapa? Adalah tim developer dan juga dari smart money yang mendanai project. Nah, terakhir community. Community itu penting, teman-teman. Kenapa? Community penting ya karena community di kripto itu adalah exit liquidity ya. Sorry to say, mereka adalah exit liquidity. Kenapa kok dibilang exit liquidity? Ya karena ketika nggak ada orang-orang yang kumpul-kumpul di grup Telegram ya untuk bahas beli token ini, ayo kita hold, itu harga nggak mungkin naik. Jadi semakin besar community, semakin kompak community, semakin ke brainwash mereka dengan idea yang diberikan oleh dev team, mereka nggak akan jual. Meskipun harganya tuh udah naik 17 ya 1000% ya, itu mereka nggak akan jual. Karena mereka apa? Mereka ke brainwash sama developer dan sebuah fantasi tentang koin yang mereka pegang. Jadi teman-teman ya, jangan jadi ya istilahnya community member ya. Jadi jadilah trader, jangan jadi community member. Kalau teman-teman udah up ya, ngehold suatu koin 10-20 kali lipat ya, take profit teman-teman. 50%, 30% ya, atau ambil modal yang awal teman-teman. Karena teman-teman nggak tahu ya berapa jauh koin itu akan naik. Tapi kalau teman-teman ke brainwash dalam suatu community ya, misalkan lunatic ya, itu teman-teman nge-hold sampai 0. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya, saya banyak tahu ya, karena bagian dari global community saya juga banyak yang dulu hold coin Terra Luna ya. Bahkan mereka tuh sampai merubah ya uang ratusan juta itu sampai puluhan miliar. Itu banyak sekali saya tahu. Terus kemudian ketika di peak bull market udah puluhan miliar, mereka nggak take profit sama sekali. Kemudian lunanya malah di stake di Anchor Protocol ya. Seminggu turun ya jadi 0. Karena untuk keluar ke unstake Luna itu butuh waktu 2 minggu. Ya, dan koin itu habis dalam waktu 1 minggu. Habis ya dari harga seratusan dolar ke 0. Ya itulah community member yang ke brainwash ini ya, yang mereka nggak mau jual token mereka dan nggak mau take profit sama sekali. Jadi teman-teman be a trader, don't be a community member. Nah, oke. Lalu gimana implementasi nyatanya? Apakah HVS ini cuma ngomong doang atau HVS ini adalah seorang trader yang bisa kaya dari cryptocurrency ya? Kita lihat buktinya ya. Pertama ya, fenomena meme coin ya di tahun 2020-2021. Ini banyak yang jadi miliarder karena borong Dogecoin. Saya lihat fenomena itu kan ya. Terus apa yang saya lakukan? Ya. Ini kalau saya adalah seorang follower ya, yang teriak-teriak Dogecoin to the moon ya. Sama aja ya. Neuron activation ya ketika kera ya itu melihat suatu aksi ya. Dia pasti langsung bereaksi. Sama ya. Sama dengan para the follower. Jadi harganya itu udah naik, udah parabolik ya. Sama kayak kera. Kayak, ayo epin. Kalian beli project yang udah naik 17.000%, yang udah punya miliaran dolar, sementara kalian tahu itu project cuman project pom-pom. Yaitu kalian masuk ke dalam the follower. Wah, CNBC ngabarin, oh CNN ngabarin, Dogecoin to the moon. Saatnya beli, bukan saatnya jual. Ya. Gimana cara pikirnya? Oke, naratifnya apa? Meme coins. Karena Elon Musk nge-pump Doge naik ribuan persen. Terus apa? Projectnya ini overrated. Kak. Kenapa overrated? Karena nggak ada utility-nya, ini hanya pom-poman. Terus kemudian apa? Elon Musk perform di SNL ya, Saturday Night Live. Terus apa? Para retail tuh beli semua teman-teman di situ. Terus apa yang terjadi? Ketika SNL Live ya, itu Dogecoin turun. Itu benar-benar pico topnya dari Dogecoin. Jadi mereka jebak para retail ya, untuk masuk dan kemudian mereka hantam ya, di situ. Karena apa? Karena mereka melihat community member as a exit liquidity. Community member itu exit liquidity-nya mereka. Ya. Saya nggak mau teman-teman jadi exit liquidity yang beli ditutup terus jual rugi.
Itu namanya buy high, sell low. Ya, teman-teman harus buy low, sell high. Terus apa yang kontrarian lakukan? Apa yang saya lakukan saat itu? Saya tahu naratifnya apa. Oke, naratifnya coin meme. Coin meme apa? Spesifiknya anjing. Oke. Ada koin namanya Dogecoin. Sudah naik ya puluhan ribu persen sampai billions dollar market cap. Ya, saya tahu ya, ketika uang saya itu mulai kripto itu cuma 30 juta. Saya punya 2.000 dolar, teman-teman. Bener-bener 2.000 dolar. Itu pun uang patungan dengan dulu pacar saya, sekarang udah istri saya. Ya. Itu saya cuma punya 1.000 dolar ya. Karena 1.000 udah masuk koin yang lainnya. Apa yang saya lakukan? Saya berpikir, ketika saya membeli Dogecoin, pol-pol naik berapa sih? 30%. Ya, jadi uang 1.000 itu, kalau saya beliin Dogecoin naik 30% berapa? 300 dolar. 4,5 juta berubah nggak hidup saya? Enggak. Ya, itu gap teori yang saya frame di pikiran saya. Oke, berarti naratifnya seperti ini. Dari Porto 1.000 ini, gimana supaya saya bisa memaksimalkan koin yang saya punya ini, USDT yang saya punya ini. Dari 1.000 itu, saya split masing-masing ke 100 dolar, 100 dolar. Ke 10 meme coin yang masih di on-chain, ya, yang belum di-pump. Jadi apa? Cara mikirnya VC juga kayak gitu. Venture capital kayak gitu. Jadi mereka invest ke semua project, 100 project. 10 pump, ya, 90 gagal, itu mereka tetap untung. Ya, lalu apa yang terjadi ya teman-teman? Di saat itu dari berbagai koin meme yang saya investasikan ya, saya invest 10 koin ya, 3 rug pool, 7 menang semua. Dan yang paling menang itu saya investasi di Shiba Inu. Jadi saya salah satu early community member dari Shiba Inu. Jadi awal-awal Januari ya teman-teman, 2020 itu saya membeli koin Shiba Inu. Ya. Dari harga berapa Kak? Saya beli 1,5 juta. Terus naik ya. Di ATH-nya itu hampir 1,7 miliar. Ya, 1,6 miliar something. Jadi saya take profit along the way up. Ya. Tapi saya masih punya moonback untuk saya tinggalkan di atas. Ya, ini real story. Ya. Dari semua yang saya ucapkan ini saya punya buktinya sendiri. Saya beli Shiba Inu teman-teman dari 1,5 juta ke hampir 1,7 miliar. Itu berapa kali lipat teman-teman? Hampir lebih dari 1.000 kali lipat. Tapi kalau misalkan uang 1,5 juta, ya, saya beli Dogecoin, naiknya berapa? 500.000. Ya, 500.000 itu makan all you can eat aja untuk 2 orang nggak bisa. Jadi mana mindsetmu? Kamu pengen merubah hidupmu ya, atau kamu cuman pengen cari FOMO-FOMO yang orang lain? Ya disinilah ya seorang kontrarian itu menang. Jadi saya bukan hanya Shiba Inu ya, saya dulu juga masuk Floki, saya masuk Akita Inu ya, saya masuk Dogelon ya, semua yang ada inu-inunya ya, saya masuk semua. Dan dari 1.000 dolar itu ROI-nya berapa ribu kali lipat ya, berapa puluh ribu persen untuk menghasilkan uang miliaran. Itu benar-benar dari 15 juta teman-teman. Ya, inilah ya otak dari seorang kontrarian. Ya harus teman-teman ambil mindsetnya untuk teman-teman apply ke trading teman-teman. Teman-teman harus ya, saya bilang harus menjadi seorang kontrarian. Saya harapannya ya semua 3% berapa sih ya masyarakat di Indonesia ya dari misalkan dari semua yang trading ya itu saya harap beberapa jutanya itu juga bisa menjadi kontrarian. Maka dari itu misi saya dan Timothy di Akademi Kripto adalah melahirkan jutaan crypto trader yang punya mental kontrarian, yang tahu ya, mana naratif sebelum itu terjadi, yang tahu kapan dia harus masuk, yang tahu gimana fundamentalnya koin, yang tahu gimana caranya merubah puluhan juta jadi puluhan miliar. Ya, kalau di grup-grup trading lokal kan yang dijelaskan kayak gitu ya. Saya punya modal 100 juta, mulainya aja udah dari 100 juta. Siapa punya 100 juta? Anak kuliah punyakah 100 juta? Nggak punya. Saya dulu cuma punya 30 juta, itu juga uang dari saya nabung, teman-teman. Nabung hampir 2 tahun. Oke. Siapa ya? Misalkan dari saya, karena saya tahu banyak grup-grup lokal ya. Ini kalau mau masuk grupnya ya minimal harus punya berapa ratus juta ya. Itu kalian nggak ke financial freedom namanya. Cuman kalian hanyalah jadi the follower dari korban iklan. Di sini kita berani kenapa judulnya adalah 0 to 100 juta ya. Karena di sini the infinite game yang teman-teman bisa mainkan ya. Kalau saya ditodong ya, di pistol ya, apa yang bisa ngasilin miliaran dari nol? Jawaban saya cuma kripto. Terutama kripto di bull market. Kita belum di bull market. Kita masih di fase akumulasi. Bull marketnya kapan Kak? Mei 2024. Around Maret dan Mei 2024. Itu saatnya teman-teman gabung, saatnya teman-teman jadi community, kita solid, kita lahirin jutaan kontrarian, dan teman-teman bisa merubah hidup teman-teman di situ. Ini, saya juga masuk ke metaverse naratif. Ya. Saya itu istilahnya bajing lompat teman-teman di kripto. Ya. Saya tuh hampir masuk semua naratif yang ada. Ya. Saya tahu ya, ini mau naratif ini, mau naratif ini, mau naratif ini.
Dan saya punya dari uang yang awalnya cuma puluhan juta jadi miliaran, saya jadi lompat-lompat ke naratif itu saya punya banyak duit. Ketika naratif metaverse itu naik ya, koin-koin apa yang terkenal ya? Biasanya Sandbox ya, Mana, oke, AXS ya, Axie Infinity. Terus ada Gala, itu kan koin-koin besar. Tapi saya tahu ya, metaverse sudah naik, oke, saya cari yang low cap-nya. Kemudian saya invest di koin yang nama Blocktopia. Itu naik berapa teman-teman? 48 kali. Ya, teman-teman masukin duit 1 juta itu jadi berapa? 48 juta. Kemudian saya masuk juga di Nakamoto, masuk juga di Senso, masuk juga di koin namanya Network. Ini metaverse naratif yang saya masukkan. Terus kemudian AI naratif ya. Saya juga masuk koin ya yang namanya Man Network, kemudian koin Singularity ya, kemudian FED ya, dan terakhir VXV ya. Jadi banyak sekali ya. Ini hanya beberapa ya yang saya jelaskan. Jadi Q1 2023 itu saya dapat banyak sekali profit dari artificial intelligence. Ya, teman-teman yang lama follow saya di Twitter itu pasti semua ada. Jadi saya itu buat calls itu public antara di Twitter, Discord atau Telegram. Jadi buktinya tanggalnya ada. Jadi nggak yang cuman oh saya dulu ini, saya dulu ini. Ya, apa buktinya? Ya? Saya punya semua buktinya di sini. Oke. Nah, ini beberapa result yang ini bukan semua teman-teman ya. Jadi kalau semua result yang saya recap ini ada tanggalnya ya. 8 November 2021 ya, Februari 2023. Jadi Q1 kemarin ya ini yang kanan itu ya saya semua. Yang kiri itu 2021 dan ini nggak semua ya. Karena ketika saya semua result dari Twitter itu saya masukkan di sini ya, nanti bisa sampai jam 1 ya, tapi saya terlihat self-center ya, karena banyak promosi saya sendiri ya. Oke, jadi saya biarkan hasil yang berbicara ya. Tipikalnya orang Jawa kan seperti ya, ben hasilnya ngomong, biar hasilnya ngomong. Ya. Karena action ya speaks louder than words. Ya. Saya nggak suka orang yang cuman ngomong. Buktinya apa? Buktinya apa? Logisnya apa ya? Logikanya gimana? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi komunitas kripto yang saya punya dan yang saya arungi selama ini itu based on global ya. Makanya Timothy itu meyakinin saya hampir 1 bulan. Jadi saya follow-followan sama Timothy itu hampir 1 bulan ya. Terus beliau itu meyakinkan saya ya. Karena saya ini udah di tahap yang jujur nggak butuh apa-apa lagi teman-teman. Hidup sudah enak ya. Saya status sosial udah punya sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di Indonesia. Apalagi yang saya cari? Saya punya income ratusan juta setiap bulan dan Timothy tahu dan saya hidup di Malang ya. Uang segitu di Malang kamu udah enak banget mau hidup ngapain aja bisa. Tapi ketika Timothy ngajak itu berarti kan saya meresikokan banyak hal. Ya, ketika saya doxing ini ada berbagai hal ya yang saya harus resikokan. Tapi Timothy bilang ya kalau ada information gap antara komunitas kripto global dan komunitas kripto di Indonesia. Dan beliau yakin saya bisa menutup dari information gap yang ada itu. Jadi selama 2 tahun ini ya, ini saya itu selalu suka berbagi di platform saya. Antara berbagi ilmu atau saya berbagi hal lain, ya, hal lain materi. Saya juga memprakarsai ya gerakan Robinhood of Crypto, di mana saya ajak semua teman-teman trader yang gampang banget cari duit, bantulah orang lain. Ya. Karena kita itu nggak akan kekurangan ya ketika membantu, tapi kita akan semakin berlebihan. Ya. Terus kakak katanya 2 tahun ini ngajar ya, ngajar. Jadi saya tuh kayak Batman ya. Pagi saya ngajar di kampus, malam tuh saya ngajarin orang-orang global ini ya. Jadi saya tuh tidur tuh udah nggak karu-karuan ya jadwalnya. Terus murid-murid kakak yang di luar hasilnya gimana kak? Nah ini students results dari kiri ini adalah ya dia nggak mau doxing ya. Ini namanya adalah Paulinho ya. Paulinho ini adalah murid saya dari Jerman. Kita lihat ya PNL-nya di sini ya dalam waktu 1 minggu teman-teman ini parabolik akunnya naik berapa? 9.383%. Jadi dia naik 93 kali lipat hanya dalam waktu 1 minggu ya. Jadi murid yang saya ajarin di luar itu ya Paulinho ini dia apa? Dia kita kan teman-teman punya 1 juta itu jadi berapa kak? 93 juta. 10 juta jadi berapa? 930 juta ya. Tapi ini bukan ditiru ya, karena kita profesional dan itu dalam guideline saya tradingnya. Ya, menggunakan call saya, strategi saya, dan kapan masuk dan kapan keluar. Kemudian di kanan ya, ini ada murid saya juga ya, dari Belgia ya, Maki. Ini lumayan juga ya, 30 hari. Ya, ini 56x ya, atau naik 5.600% PNL-nya. Ya, naik segitu ya, tapi nggak segila si Paulinho. Dan ini hanya 2 ya, saya karena nggak mau ini
pamer cuman screenshot chat ya, karena chat itu kan mudah dimanipulasi. Makanya saya nggak masukkan di sini. Saya masukkan PNL mereka di sini. Terus ada pertanyaan, apakah ilmu kakak ini bisa untuk saya gunakan di Indonesia? Apakah implementasinya bagus ya? Teman-teman, saya baru 2 hari masuk di Akademi Kripto dengan platform yang saya berikan, teknik trading yang saya berikan, strategi yang saya berikan, buku yang saya berikan, insight yang saya berikan. Apa yang terjadi? Ya, ini hasil ya teman-teman 2 hari dengan trading bersama saya. Nah, itu sampai ini ya, ini videonya mungkin nggak bisa di play ya. Tapi si Timothy sampai heran, ini bahkan ini ya di kanan ini ada di slow mode teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat testimoni di Akademi Kripto, oke, itu sampai udah ribuan. Bahkan saya baru masuk 2 hari. Belum ngajar secara langsung, belum one on one kayak gini. Yang saya share 4 trade, 4 menang ya. 0 losses dan 3.000 happy members. Jadi misi kami ya melahirkan jutaan trader di Indonesia itu sangat mungkin ketika teman-teman punya mindset yang terbuka untuk belajar. Ini sayang sekali videonya nggak bisa di play ya, tapi ketika di play ini 2 menit ya itu padahal saya screenshot 2 hari yang lalu. Ini kalau teman-teman lihat di bagian testimoni ya, itu nggak ada berhentinya ya, PNL-nya nggak ada berhentinya, dan itu saya baru masuk 2 hari. Nah, gimana kalau masuk 2 minggu, kalau masuk 2 bulan, kalau masuk 2 tahun? Jadi saya ajari bukan hanya price action. Ya, yang saya ajarin tadi itu permulaan, itu permukaan. Saya masih ajari nanti quantitative research, ya, game theory research, tokenomic research yang lebih dalam. Kemudian spot trading guide, caranya trading spot gimana, caranya trading on chain gimana. Dan di Akademi Kripto ini, teman-teman ini bukan hanya diajari trading, tapi diajari investing dan juga diajarin programming. Jadi teman-teman kalau mau buat kripto teman-teman sendiri ya, untuk bisa coding di smart contract, itu juga diajari teman-teman. Bahkan yang saya bilang ke Timothy ya, ini untuk member lifetime, wah ini kayak udah naik haji ya. Karena apa yang kita berikan dengan harga lifetime teman-teman, itu nggak ada ya di tempat lain yang sebagus yang dimiliki Akademi Kripto. Karena saya punya komunitas global dulu juga 5. Ini jauh sekali dengan apa yang saya lihat di Akademi Kripto. Dari talentnya, dari kontennya, dari eksekusinya, dan juga dari komunitinya. Ini benar-benar saya bisa klaim, karena saya sudah banyak di berbagai grup berbayar di dunia, yang sampai belasan juta setiap bulan untuk masuk, saya berani ngeklaim bahwa Akademi Kripto ini adalah Discord terbaik di dunia saat ini. Ya. Dan hasil itu berbicara sendiri. Oke, jadi kalian juga mau cuan kayak mereka, klik deskripsi untuk gabung ke Discord kami, yaitu di Akademi Kripto. Saya tunggu kalian di dalam, dan kamu akan aku ajarin bareng-bareng secara langsung, one on one, setiap hari di platform Akademi Kripto. Thank you. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. mantap banget ya materinya teman-teman semua ya. Jadi lengkap banget, gue pun belajar banyak dari gimana caranya ngeliat naratif dan lain-lain. Jadi di sini buat teman-teman yang mau join ke akademinya, kita ada community di sana ya, kita ada pelajaran trading. Dan ini baru banget ya, ini kita baru racik nih, berarti baru masak. Jadi mulai minggu depan ya, partner gue AVS di sini dia bakal sharing lebih banyak. Mungkin setiap hari kita akan syuting modul. Jadi akan keluar modul baru, modul baru, modul baru. Modul-modul yang mungkin belum pernah kalian lihat di Indonesia. Nah, di sini mungkin untuk sebelum penutup, tadi ada request nih dari teman-teman nih satu di Q&A. Jadi kita bakal mungkin penuhin ya requestnya ya. Jadi Bro AVS boleh coba, kan kita ada beberapa call tadi, ada 4 call kan. Coba dibahas cara ngelihatnya gimana sih praktek di trading view-nya, apa yang dilihat waktu nge-call WLD, waktu nge-call flow atau link. Coba boleh mungkin di-sharing ke teman-teman semua. Jadi di sini ada live ya, trading view ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini salah satu calls awal ya yang saya share di Akademi Kripto. Jadi pertama saya kasih outlook BTC ya. Itu sebenarnya di dalam ingat ya, itu langsung naik 3,3% dalam waktu 12 jam ya. Jadi saya share di ASEAN session ya, jam 7, itu jam 9 malam ya. Timothy masih ingat ya di Instastory-nya. Itu naik ya sampai 3% on spot ya Bitcoin ya. Kemudian besoknya juga saya calls ya, Chainlink ya, dan lain sebagainya. Ini saya bahas WLD ya. Ini WLD ya. Ini saya masuk ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi di harga 1,37 ya. Itu saya jelaskan di 1,37 area. Dan saya lihat ya, ini ada
pergerakan harga impuls ya yang naik ya. Ini coba saya berharap enggak error ya gambar. Nah, ini adalah ya first move dari WLD ya. Jadi ini adalah leg pertama ya atau kaki pertama. Kemudian harga apa? Mengalami koreksi atau retracement. Dan kemudian saya masuknya nggak di sini, tapi masuknya di sini. Ya, kenapa masuk di sini? Karena saya di sini melihat ya pola harganya apa? Bullish ya, naik ya. Kemudian dia melakukan retracement ya atau secondary move. Dan kemudian di sini kita melakukan entry beli. Kenapa entry beli? Karena satu, dari sistem yang saya ajarkan ya itu adalah istilah money magnet. Jadi saya menggunakan untuk tren itu adalah 13 and 21 EMA. Jadi exponential moving average ya 13 and 21. Jadi harganya itu selalu berkonsolidasi ya di sekitar area itu, dan kemudian di sini dia juga membentuk pattern ya yang namanya adalah bullish pennant. Di sini ada dua bullish pennant ya, itu ada 3 sentuhan ya di area support dari wedge ini. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan sentuhan ketiga ya. Jadi di sentuhan ketiga itu biasanya price action itu ada istilahnya back it or break it. Jadi makanya istilahnya kenapa hanya double bottom dan triple bottom. Kenapa istilahnya hanya double top dan triple top. Nggak ada istilahnya ya quadruple ya atau quadruple bottom, quadruple top. Itu nggak ada. Kemudian di sini ya teman-teman saya lihat dulu ya. Pertama ya dengan AVS Technical Research itu saya melihat trennya apa? Trennya bullish nih, gerakan naik. Oke, berarti saya apa? Bias long atau buy. Kemudian saya belinya di mana? Saya beli di support. Supportnya mana? Di atas 10 and 21. Di atas apa lagi? Di atas wedge ini. Jadi suatu diagonal support. Ya, kemudian dia berkonsolidasi di sini. Kemudian saya masuk posisi di sini. Ya, dan itu saya juga melakukan apa? Yang namanya entry trigger analysis. Ya, jadi di osilator yang saya gunakan ini sudah dari risk 10 tahun ya. 10 tahun ada ya. Jadi saya selalu menggunakan stokastik ya, yang di sini saya punya setting itu sangat responsif ya terhadap pergerakan harga. Jadi saya di sini melihat ya stokastik ini berada di area oversold. Dia di oversold dan juga dia melakukan cross di sini ya di area support ini, dan dia membentuk pattern bullish pennant. Sehingga saya masuk posisi di sini ya. Kemudian kita lihat ya area entry dan exitnya. Dan kemudian saya membuat ya ini entry ya di sini di 1,37 dan kemudian exitnya di sini ya. Kemarin malam ini hampir banget TP, tapi ini TP-nya di 25%. Oke, ini lagi running ya. Ini lagi running. Karena ini udah lebih dari 50% ya. Ini 90% ya. Ini sedikit lagi ke TP-nya. Ini salah satu calls yang saya buat ya live di Akademi Crypto. Begitu juga berbagai calls lainnya ya. Ini juga yang ada lagi jalan ya. Biar saya cek dulu chartnya. Ini ada XPS. Saya lihat dulu di bagian. Nah, ini kita kasih ini ya, detail banget ya, teman-teman ya di sini ya. Jadi XPS. Oke ya, ini XPS ya. XPS sudah hit ya, teman-teman, TP1. Ini saya kasih live, teman-teman ya, XPS. Jadi saya melihat apa? Sama seperti WLD ya, ada impuls gerakan naik ya. Ini adalah primary impulse ya atau primary leg dari si XPS ini. Kita lihat nih teman-teman, ini volume bukan retail yang beli. Di volumenya ini gede banget. Ini berarti ada smart money yang akumulasi koin ini. Ya, ada whales yang masuk ya dalam jumlah yang besar. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan harganya naik ini. Ini adalah kenaikan harga yang signifikan. Terus dari situ ya, saya nggak mungkin ya beli di sini ya. Ya kalau the follower beli di sini, FOMO, naik. Apa yang terjadi? Turun 34%. Jadi teman-teman punya duit 10 juta, teman-teman belikan ya di pucuk sini itu minus 3,4 juta, teman-teman. Ya. Tapi kontrarian masuk di mana? Kontrarian masuk di sini. Ya. Dari sini ada retracement. Dari retracement ini membentuk ya diagonal support di sini. Yang terus di respect, dan juga dia ada di area 13 and 21 dan juga membentuk suatu pattern ya, teman-teman. Nama patternnya adalah ascending triangle. Ini adalah suatu pola bullish di sini. Coba kita entry di sini dan kemarin udah hit ya. Ini di TP1 itu kita masih nunggu ya sampai TP4 yaitu di 6,25 ya. Tapi ini ingat teman-teman bukan ajakan untuk masuk ya, karena ini kita hanya share beberapa trade ya yang kita live lakukan di Akademi Crypto. Jadi kalau teman-teman mau dapat ini pertama ya 20% lebih awal, 30% lebih awal, itu teman-teman masuk di atau join di Akademi Crypto. Karena ini bukan satu-satunya, itu testimoni itu sampai penuh.
Karena saya bukan hanya memberikan ikan untuk dimakan, tapi teman-teman gimana biar bisa trade mandiri seperti ini ya. Jadi kita ini bukan grup abal-abal yang jualan sinyal, tapi kita ini akademi, benar-benar akademi. Apakah teman-teman mau jadi trader? Apakah teman-teman mau jadi investor? Atau teman-teman mau jadi programmer? Kita bimbing dari awal. Awal tuh dari nol. Sampai teman-teman bisa jadi level 99 mafia bos. Ya, ini kita spill aja ya sedikit ya. Karena kalau kita jelasin semua nanti ya, nanti membernya marah. Kok dibuka untuk umum ya? Padahal ini kan sifatnya sangat rahasia. Jadi informasi yang ada di dalam itu sangat amat rahasia, teman-teman. Sehingga only member ya can see, ya. Only member can get advantage of our content. Ya. Sehingga untuk menjadi member itu bagi kami ya, itu hal yang sangat overvalue di titik ini. Karena saya tahu Discord di luar negeri ya, bahkan di Indo ini udah yang paling baik ya. Format yang kita miliki saat ini paling baik, paling full ya, dan paling lengkap untuk semua fiturnya. Jadi teman-teman bisa ya sekarang gabung ya ke Discord yang kita miliki ya. Itu ada di description. Jadi teman-teman bisa masuk ya di situ ya. Oke, Tim, Oke. mungkin itu yang bisa gue jelasin. Jadi thank you banget buat Bro AVS. Dan kalau kalian mau lanjut banyak dapetin manfaat seperti ini, langsung aja kita tunggu di Akademi Kripto. Jadi thank you semuanya udah yang join webinarnya. See you on the next webinar. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di Akademi Kripto. Kami menunggu kalian.